Oke, baik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran biologi mengenai bakteri. Tetapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita mulai dengan pembelajarannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah klasik yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini sedikit perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Bonaventuro Bria. Biasa dipanggil Bona, mau panggil apa saja terserah, yang intinya jangan maki ya. Saya lulusan dari Universitas Negeri Timur dari program studi pendidikan biologi. Jadi itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Ada yang mau bertanya tentang identitas saya? Silakan. Oke, baik. Jadi tidak ada yang bertanya, kita langsung saja masuk kepada bakteri. Jadi siapa yang pernah lihat bakteri? Belum ada yang lihat ya. Karena bakteri tidak bisa dilihat dengan mata, dengan kasat mata, tetapi kita hanya bisa lihat di bawah mikroskop. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk pada yang pertama, pengertian bakteri. Pengertian Archaebacteria, Eubacteria, dan bakteri. Archaebacteria adalah sel-sel pengawal kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik. Jadi istilah Archaebacteria ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata archeo yang berarti kuno, yang berarti kuno. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim yang terlupakan, lingkungan kehidupan awal di bumi. Jadi lingkungan yang ekstrem di sini maksudnya berarti Archaebacteria ini hidup di lingkungan yang sangat ekstrem, yang dimana hidup di lingkungan yang suhu udaranya sangat tinggi, yang kita sebagai manusia biasa tidak bisa memasuki, atau suhu yang kadar garamnya cukup tinggi, atau suhu yang sangat-sangat panas. Contohnya seperti di larva atau apa, atau di lautan mana yang suhu udaranya cukup ekstrem dan kita manusia biasa tidak bisa masuk. Itu untuk Archaebacteria. Bakteri berasal dari Latin atau jamak. Ada kelompok organisme yang tidak memiliki membran sel. Organisme termasuk ke dalam domain prokariot. Ukuran sangat kecil atau mikroskopis. Ukuran sangat kecil atau mikroskopis ini berarti kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, yang artinya kita hanya bisa lihat dengan menggunakan mikroskop, yaitu mikroskop mau mikroskop elektronik atau mikroskop yang masih pakai mikroskop binokuler atau monokuler, yang intinya kita cuma bisa lihat dengan mikroskop, kita tidak bisa lihat langsung dengan mata. Nah, di sini kita masuk pada ciri-ciri bakteri, yaitu organisme. Ciri-ciri bakteri yang pertama itu organisme multiseluler, yang artinya terdiri dari banyak sel. Yang kedua, dia bersifat prokariotik. Dia tidak mempunyai inti sel. Dia tidak mempunyai membran inti sel. Umumnya tidak memiliki klorofil dan hidup parasit. Hidup parasit di sini artinya dia hidup berkegantungan. Dia hidup bergantung pada makhluk hidup lain, yang dimana dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk dia hidup, dan dia memperoleh makanan dari makhluk hidup lain.
Bakteri memiliki ukuran tubuh yang sangat bervariasi antara 0 sampai 12 ratusan mikro, umumnya memiliki ukuran 1 sampai 5 mikron. Ada yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada udara panas yang tadi saya bilang, hidup di udara yang ekstrim. Contohnya pada udara yang sangat panas, yang sangat dingin, dan kadar asamnya sangat tinggi, atau hidup di air yang asin sekali, yang kandungan garamnya cukup tinggi. Ya, contohnya hidup di kawah hutan gambut. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Jadi dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan. Sedangkan dia hidup komosclodid. Berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk dasar bakteri. Terdiri dari beberapa. Ada yang berbentuk bulat atau fokus. Yang pertama itu bentuk bulat atau fokus. Nah, di sini bentuk bulatnya itu seperti ini. Seperti bola atau seperti bola pingpong begitu. Atau tidak ada yang tahu yang berbentuk bulat bagaimana? Bentuk yang kedua berbentuk batang atau kemangi. Dia seperti ini. Dia bukan batang yang lurus saja begini, tapi dia seperti ini. Bulatan baru dia berbentuk batang. Dan yang ketiga berbentuk spiral. Berbentuk spiral ini banyak. Terdapat bentuk antara fokus dan kemangi yang disebut kokobasil. Berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama monokokus, yaitu bakteri kokus tunggal, yaitu dia tunggal begini. Ini tunggal, yang ini. Dia bentuk tunggal begini, itu namanya monokokus. Yang kedua diplococcus. Diplococcus itu berarti dia dua, bulatannya dua. Ini disebut diplococcus. Yang ketiga tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 6. Berbentuk segi 6 empati. Yang keempat skinnya, yaitu 8 sel bakteri kokus
berdempetan membentuk seperti kubus. Semua tahu bentuk segi 6 dan berbentuk kubus, semua tahu toh? Kalau tidak tahu segi 6 dengan bentuk kubus berarti pulang kembali ke SD kelas 6 sudah. Streptococcus yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Jadi dia membentuk rantai ini. Dia membentuk rantai. Tahu rantai motor toh? Rantai motor, rantai apa sih? Jadi dia lebih dari 4 sel bakteri kokus. Yang keenam, Staphylococcus lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti bunga anggur. Yang kedua yaitu berbentuk batang atau kemangi. Kemangi adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder, memiliki variasi sebagai berikut. Ada yang monobasil, itu dia seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini monobasil. Yang kedua, diplobasil. Berarti dia 2. Ini namanya diplobasil. Yang ketiga, streptobasil. Itu dia ada 4. Yang ketiga, bentuk spiral atau spirilium adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan melengkung, memiliki variasi sebagai berikut. Jadi dia seperti ini. Ini yang ketiga, spiral atau spiralium. Itu bentuknya seperti ini. Ini yang spiral. Di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Yang kedua itu fibro. Yang fibro itu bentuknya seperti vakuola makanan. Ini fibro. Minta maaf ya, gambar jelek soalnya tidak seni.
Jadi ini mengenai Archaebacteria. Sekarang kita akan masuk pada sel-sel yang penyusun bakteri. Jadi ini gambar bakteri seutuhnya dengan dia punya sel-sel penyusun bakteri. Jadi ada dinding sel, ada kapsul, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada ribosom, ada plasmid, ada pil, ada nukleus, dan ada flagellum. Yang pertama kita bahas di sini adalah kapsul. Kapsul merupakan sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Jadi ini dia menghasilkan lendir ke permukaan sel kapsul ini supaya bakteri itu tetap basah. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida. Jadi lendir yang dihasilkan oleh plasmid itu dia dihasilkan dari air dan polisakarida, dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal membentuk kapsul. Jadi dari lendir yang dihasilkan dari air dan polisakarida dia menebal maka akan menjadi kapsul. Kapsul yang menghasilkan kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Jadi dia di sini tersusun dari protein. Kapsul dan lapisan lendir ini berfungsi sebagai lapisan pelindung. Jadi dia sebagai pelindung tubuh bakteri ini. Dia untuk melindungi bagian nukleus atau bagian dalam dari sel. Sebagai pelindung atau menjaga sel di dalam, menjaga inti sel yang ada di dalam. Menjaga inti sel dari kekeringan supaya sel di dalam tetap basah. Dan dia juga membantu untuk melekatkan diri pada substrat atau membantu supaya bakteri bisa melekatkan diri pada tempatnya, pada tempat yang dimana dia bisa hidup. Karena yang tadi dimana bakteri itu hidupnya parasit atau bergantung pada makhluk hidup lain. Dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan dari sistem imun sel inang. Jadi dia menjaga sistem imun atau sistem kesehatan dari sel inang. Yang kedua adalah dinding sel. Di sini maaf tuh disingkat saja karena kertasnya tidak mendukung. Jadi kita tulis singkat saja D sel, tapi yang dimaksud dinding sel.